Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini akan membahas mengenai kimia farmasi 2. Di kimia farmasi 2 ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kimia analisis yang bersifat kuantitatif, ya. Kalau sebelumnya di kimia farmasi 1 itu membahas mengenai kimia farmasi analisis kualitatif. Artinya bahwa di kimia farmasi ini itu mempelajari tentang analisis kualitatif dan kuantitatif. Jadi aplikasi dari proses pemeriksaan atau jenis pemeriksaan. Nah, di kimia farmasi 1 itu kan kita membahas mengenai identifikasi golongan-golongan obat, ya, terutama obat-obat yang mengelompokkan atau identifikasi jenis-jenis obat berdasarkan sifat fisiknya. Nah, di kimia analisis farmasi 2 ini atau di KF2 ini kita akan membahas mengenai kimia analisis kuantitatif, yaitu berhubungan dengan pemeriksaan yang bersifat kuantitatif. Artinya untuk kuantitatif ini jadi bagaimana penentuan kadar-kadar suatu senyawa obat. Nah, sebelumnya ada 2 topik ini yang akan dibahas di pertemuan 1 dan 2 ini. Di pertemuan pertama ini mengenai pengantar kimia analisis atau pengantar KF2 dulu. Kemudian nanti untuk pertemuan 2-nya kita akan bahas mengenai penyiapan sampel untuk kimia kuantitatif atau KF2 ini. Nah, namun untuk pemaparan kali ini sekaligus nanti ada untuk dua pertemuan gitu ya. Nah, kimia farmasi itu kalau secara garis besar itu mempelajari bahan-bahan yang atau ilmu kimia yang mempelajari bahan-bahan yang digunakan sebagai obat. Nah, di kimia analisis ini nanti akan dipelajari mengenai struktur, modifikasi, struktur sifat kimia fisika obat. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana mekanisme kerja dari obat. Nah, kemudian kalau kemarin di kimia farmasi 1 itu berhubungan dengan hubungan antara struktur dan modifikasi obat. Kemudian nanti di praktikumnya itu ada mengenai analisis kualitatifnya. Jadi analisis kualitatif ini untuk mengetahui atau mengidentifikasi jenis-jenis obat berdasarkan regen-regen tertentu, gitu ya. Nah, kemudian di kimia farmasi analisis ini juga menetapkan tadi hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis dari senyawa obat tersebut. Kemudian nanti bagaimana hubungannya dengan biodinamik melalui sifat fisika maupun sifat kimia dari senyawa obat dalam targetnya. Nah, serta mempelajari identifikasi dan analisis obat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Untuk kualitatif itu sudah dibahas di KF1. Nah, sekarang untuk kuantitatif dibahas di KF2. Jadi ada dua analisis ya, kuantitatif dan kualitatif. Nah, di kimia farmasi ini nanti banyak teknik-teknik yang akan dipelajari, apa itu berupa teknik, metode, prosedur untuk analisis senyawa kimia obat maupun bahan atau sediaan farmasi. Karena berbeda antara teknik, metode, dan prosedur gitu. Kimia farmasi melibatkan penggunaan sejumlah teknik metode untuk memperoleh aspek kualitatif, kuantitatif, informasi struktur dari senyawa obat, khususnya bahan-bahan kimia pada umumnya. Nah, kita akan bedakan dulu apa itu analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini merupakan analisis untuk melakukan identifikasi elemen, spesies, ataupun senyawa-senyawa yang ada di dalam sampel. Ya, jadi untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa obat aktif yang ada di dalam suatu obat. Karena kan di dalam obat itu apa sih senyawa aktifnya?
gitu ya. Kemudian dengan kata lain, analisis kuantitatif ini berkaitan dengan cara mengetahui ada tidaknya suatu analit yang dituju dalam suatu sampel gitu ya. Kemudian yang kedua, analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif ini yaitu suatu analisis untuk menentukan jumlah kadar atau absolut atau relatif dari suatu elemen atau spesies yang ada di dalam sampel. Contoh, gini, kalau untuk analisis kualitatif biasanya itu hanya berupa gini, misalnya suatu senyawa kemudian diteteskan suatu reagen, kemudian muncul perubahan warna, misalnya ada endapan, kemudian keluar bau, kemudian perubahan warna, nah itu disebut sebagai analisis kualitatif. Sedangkan analisis kuantitatif itu pengukuran kadar di mana ada alat yang digunakan. Contoh, misalnya untuk menghitung kadar logam atau kadar logam dalam suatu senyawa alat itu dari suatu senyawa obat itu menggunakan misalnya spektrofotometri AAS gitu ya. Atau mungkin kalian pernah melakukan pemeriksaan darah di suatu lab klinik kemudian dikeluarkan hasilnya misalnya dalam bentuk miligram per desiliter. Nah, itu disebut sebagai analisis kuantitatif seperti itu. Ya, kemudian ada analisis struktur. Nah, analisis struktur ini penentuan atau berupa pengaturan ruang tempat atom dalam suatu elemen molekul serta identifikasi gugus-gugus karakteristik. Jadi biasanya di analisis struktur ini nanti menganalisis gugus-gugus fungsional. Tapi di KF ini kita tidak mempelajari analisis sampai ke analisis struktur karena ini biasanya ada di kimia murni itu di elusidasi struktur biasanya itu untuk menggunakan ada suatu alat khusus untuk penentuan gugus-gugus fungsi, di mana gugus fungsi itu merupakan gugus untuk penentu senyawa aktif suatu obat itu termasuk kelompok fenol, apakah termasuk kelompok karbohidrat atau misalnya termasuk gugus yang ada gugus ketonnya, gugus esternya, atau ada benzennya atau yang lainnya. Itu biasanya dianalisis struktur, gitu ya. Ruang lingkup pengembangan kimia farmasi ini mencakup masalah berikut. Yang pertama adalah senyawa aktif, ya. Jadi biasanya lingkupan dari kimia farmasi ini adalah untuk mengetahui senyawa aktif apa. Nah, biasanya itu dengan cara mengisolasi dan juga mengidentifikasi senyawa obat dalam tanaman seperti isolasi kimia organik bahan alam gitu ya. Misalnya kita ingin ada tanaman misalnya sebagai di dalam pengujian screening tanaman tersebut mampu sebagai anti inflamasi. Nah, kemudian kita ingin mengetahui apa sih yang terdapat di dalam tanaman tersebut sehingga adanya anti inflamasi. Nah, untuk mengetahui senyawa aktifnya perlu pengisolasian, pengidentifikasian gitu. Kemudian juga penentuan struktur. Tadi dikatakan bahwa memang yang namanya senyawa aktif, kita harus mengetahui strukturnya. Ya, kenapa? Kalau kita sudah mengetahui struktur aktif atau struktur suatu senyawa aktif dalam suatu obat, itu nanti kita mudah untuk membuat sintesis senyawa organiknya di lab gitu ya dengan cara modifikasi seperti itu untuk memodifikasi struktur tersebut supaya lebih aktif lagi gitu dan keaktifannya meningkat, tetapi efek sampingnya berkurang. Itu biasanya kan dimodifikasi seperti itu. Nah, seperti obat-obat yang udah ada di pasaran, misalnya diproduksi oleh industri, itu terus dikembangkan dengan catatan bahwa senyawa aktifnya itu semakin meningkat atau misalnya senyawa aktifnya masih ada. Kalau misalnya tidak bisa ditingkatkan, ya minimal senyawa aktifnya ada, tapi mengurangi efeknya. Jangan sampai si tersebut itu mengurangi senyawa aktifnya dan meningkatkan efek samping itu tidak boleh. Seperti itu. Biasanya memang memodifikasi itu dengan catatan di mana senyawa aktifnya itu meningkat, efek sampingnya berkurang.
Kemudian, nah dengan kita mengetahui senyawa aktif, kemudian kita tahu struktur dari senyawa aktif tersebut, misalnya mengidentifikasi gugus fungsinya, nanti kita mudah dalam mengembangkan rancangan obat. Gitu. Dengan rancangan obat ini, dengan memahami struktur, kita akan tahu nilai pKa-nya, kemudian titik didih, titik tidak, kemudian dia larut jenis pelarutnya apa, gitu. Itu akan mudah nanti dalam pengembangan rancangan obat. Gitu. Kemudian ruang lingkup dari kimia farmasi ini juga mengembangkan struktur kimia dan aktivitas biologis melalui sifat kimia dan bantuan fisik. Nah, itu bahwa setelah kita tahu struktur kimia, kemudian aktivitas biologisnya, nanti kita akan mengetahui sifat-sifat fisiknya. Nah, kemudian ruang lingkup terakhir itu sebagai tempat atau kajian, analisis obat, dan uji biologisnya. Obat memang seperti itu, dianalisis dulu karakteristik obatnya apa, kemudian ada uji biologisnya. Kemudian kaitannya kimia farmasi dengan bidang ilmu lain yang pertama adalah ada kimia organik. Ya, kenapa? Kimia organik itu kan mempelajari salah satunya adalah pengenalan gugus-gugus fungsi. Ingat bahwa gugus fungsi ini suatu penanda kekhasan suatu obat di mana gugus fungsi ini biasanya penentu sisi aktif atau sifat aktif dari senyawa. Misal ada obat asam asetil salisilat itu termasuk asam karboksilat. Biasanya dengan ada penanda asamnya berarti itu dia memiliki sisi aktifnya, dia bersifat asam gitu. Kemudian kelompok atau gugus fenol seperti paracetamol, antalgin ya seperti itu. Kelompok alkaloid santin ini organik bahan alam seperti kofein, aminofilin dan lain-lain. Ya, kebanyakan memang kimia farmasi itu erat kaitannya dengan kimia organik. Gitu ya. Adapun ilmu-ilmu lain sebenarnya selain kimia organik juga ada seperti ini ada yang terlewat mungkin. Nah ini maaf itu tadi ada biokimia ya. Kalau di kimia organik, nah ini misalnya untuk mengetahui nanti analisis kandungan keracunan makanan ya. Oh ini aplikasinya, maaf ada yang kelewat. Oh ini nih. Nah hubungannya dengan bidang lain seperti biokimia. Nah biokimia ini untuk mengetahui senyawa-senyawa obat, misalnya hubungannya dengan denaturasi protein, kemudian reaksi enzimatik di dalam tubuhnya, gitu ya. Kemudian keterkaitan dengan bidang ilmu lainnya seperti ilmu farmakologi juga ini sangat erat kaitannya. Ya. Aplikasi dari analisis obat ini untuk menganalisis kandungan keracunan makanan atau misalnya menganalisis kandungan logam-logam berbahaya pada spesimen tubuh seperti kuku, rambut ya dengan metode spektrum. Banyak sekali ya aplikasi kimia farmasi analisis ini. Nah, di kimia farmasi analisis tentunya memang kita topiknya adalah ke obat ya. Jadi apa itu obat? Nah, ini saya sekilas saja ya, karena sudah dibahas bahwa obat itu dia merupakan zat kimiawi ya yang bersifat artinya baik. Baik itu artinya apa? Karena di sini fungsi dari obat itu untuk meringankan, mencegah, menyembuhkan penyakit dan gejala-gejalanya. Biasanya obat ini sumbernya bisa dari hewan maupun dari nabati. Artinya dengan dosis yang layak ya di sini. Satu hal yang harus diketahui bahwa obat itu tidak memperbaiki jaringan. Ya, jadi biasanya jaringan itu diperbaiki oleh siapa? Ya tubuh, sistem tubuh. Obat itu biasanya hanya dia berupa toksin saja. Toksin untuk siapa? Biasanya untuk zat asing yang masuk ke dalam tubuhnya gitu. Jadi menyembuhkan dengan arti dari menyembuhkan ini adalah bahwa zat asing yang ada dalam tubuh itu diracuni oleh obat gitu. Makanya ada efek samping. Ya, efek sampingnya biasanya akan menyebabkan beberapa kelainan di organ-organ lain dengan artian kelainannya itu memang berdampaknya memang tidak sistemik tapi dampaknya ya ada dampak kecil gitu ya seperti itu. Nah ini tadi ada obat jenis obat itu ada obat alami, semi sintetik dan sintetik. Oke. Nah
Di dalam bidang penelitian farmasi dan kedokteran, kimia analisis juga ini ada fungsi lainnya, misalnya tadi ya keracunan, analisis keracunan makanan, analisis besi dalam darah gitu. Oke, di ilmu kimia farmasi analisis kuantitatif atau di KF2 ini merupakan atau bisa kita artikan bahwa KF2 ini nanti sebagai penerapan atau mengetahui metode prosedur analisis kuantitatif untuk melaksanakan analisis kuantitatifnya terhadap bahan-bahan atau obat-obatan yang digunakan di dunia farmasi atau yang obat-obatan yang memang untuk jaringan tubuh gitu. Nah, eh, objek analisis dari kimia analisis farmasi ini ada 3 tahapan besar yang harus tahu. Yang pertama adalah prosedur analisis ya. Kemudian nanti ada di prosedur analisis ini itu nanti ada beberapa tahapan yang harus dilakukan ya. Kemudian nanti setelah kita paham prosedur analisis, masuk ke teknik analisis, kemudian maaf, ke prosedur analisis, kemudian mundur ke metode analisis, baru pengerucutan ke teknik analisis gitu ya. Nah, objek analisis dari ilmu kimia farmasi ini adalah adanya kalibrasi proses penyiapan alat dan wadah untuk sampling, kemudian sampling itu sendiri ya, kemudian penyiapan sampel ya, penyiapan sampel itu yang pertama itu seperti homogenisasi, pengawetan seperti itu ya. Nah, dalam proses kimia analisis, bagaimana tahap-tahapan di dalam menganalisis suatu senyawa obat. Yang pertama ada prosedur analisis terlebih dahulu ya. Nah ini jadi yang paling pertama itu kita paham dulu prosedur analisisnya. Ya, kita paham dulu prosedur analisisnya. Oke. Sebelum kita menganalisis suatu senyawa obat, yang pertama tahapannya adalah prosedur analisis. Nah ini, istilah prosedur analisis seringkali memang dikacaukan dengan istilah teknik analisis dan istilah metode analisis. Tadi di sini dijelaskan bahwa ada perbedaan antara prosedur, metode, dan teknik analisis. Nah kalau kita bandingkan ya, teknik analisis itu apa sih bedanya antara teknik analisis, metode analisis, dan prosedur analisis? Teknik analisis itu lebih atau merujuk pada pengukuran dan evaluasi hasil pengukuran. Sementara untuk metode itu merujuk pada penetapan kadar senyawa tertentu dan evaluasi hasil pengukurannya. Sementara untuk prosedur analisis sendiri itu adalah dia merupakan serangkaian proses mulai dari penyiapan sampel sampai hasil evaluasi pengukuran gitu ya. Nah ini tahapan di prosedur analisis adalah kita yang pertama adalah mengetahui dulu definisi masalah, kemudian pemilihan teknik dan metode analisis. Jadi teknik dan metode analisis itu bagian dari prosedur analisisnya. Kemudian yang kedua ada pengambilan sampel, yang keempat ada perlakuan sampel dan pengkondisian, kemudian yang kelima ada pengukuran analit yang diinginkan, dan yang terakhir itu ada perhitungan dan interpretasi data analisis. Nah, jadi ini teknik analisis ya. Oke, ada yang terlewat. Oke, saya bahas dulu mengenai prosedur analisis. Prosedur analisis, oke ini kelewat tadi. Prosedur analisis itu yang pertama ada definisi masalah ya, tadi di garis besarnya. Oke, seperti apa definisi masalah? Untuk
eee, tahapan pertama dalam analisis masalah, nah ini ya, definisi masalah di sini ini terkait dengan informasi analisis yang berhubungan, dengan tingkat akurasi yang dibutuhkan, biasanya seperti itu. Misalnya, menyangkut berapa lama waktu yang dibutuhkan, kemudian, eee waktu yang dibutuhkan di sini, waktu yang dibutuhkan untuk menganalisis, kemudian biaya yang diperlukan berapa, kemudian bagaimana ketersediaan alat, bahan, kemudian pelarut yang dibutuhkan untuk analisis, itu definisi masalah. Artinya, topik awal dulu gitu ya, topik awalnya misalnya ini tentang temanya, tentang seperti apa, kemudian berapa lama waktu analisisnya, biaya, kemudian alat bahannya seperti apa. Oke, yang kedua, pemilihan teknik dan metode. Nah, pemilihan teknik dan metode analisis terbaik yang akan digunakan untuk analisis sampel itu memang harus diperhatikan. Misalnya apakah menggunakan teknik kromatografi kah, spektrometrimetri, atau teknik-teknik yang lainnya itu harus ditentukan. Kemudian pengambilan sampel. Ya, nah pada saat pengambilan sampel, jadi sampel itu pada saat diambil haruslah mewakili materi yang akan dianalisis secara utuh. Biasanya, masalah pengambilan sampel ini merupakan hal yang tidak boleh dipandang sebelah mata atau tidak boleh dianggap gampang. Karena memang kita kalau misalnya salah ngambil sampel saja, itu nanti salah nanti ke proses penelitiannya, seperti itu. Contoh nih, kalau kita misalnya mau menganalisis 100 kaleng tablet paracetamol, setiap kalengnya itu mengandung 1000 tablet dan kadarnya 500 miligram tablet ya. Sedangkan eh, untuk keperluan analisis ini misalnya menurut Pharmacope itu hanya diperlukan 500 miligram miligram saja. Artinya bahwa nanti masing-masing kaleng itu hanya diambil 20 tablet seperti itu ya. Jadi bagaimana cara kita memperoleh atau memilih 20 dari 100 kali 1000 tablet tersebut. Nah itu, jadi sampling itu tidak boleh sembarangan. Ya, pada saat kita mengambil sampel untuk menganalisis senyawa obat tertentu dalam satu obat, itu harus samplingnya benar-benar dilakukan. Ya, jadi tidak boleh. Jadi harus ada perwakilan gitu. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi perlakuan sampel. Nah, di perlakuan sampel ini, gini, pengubahan analit ke bentuk yang sesuai. Jadi nanti sehingga analit ini bisa diidentifikasi seperti itu ya. Tahapan ini memang ini contoh misalnya apa namanya itu, apakah sampel tersebut itu dibuat larutan terlebih dahulu ataukah dibuat serbuk kah atau dibuat sediaan seperti apa. Nah, itu di perlakuan sampel. Kemudian ada pengukuran analit yang diinginkan. Ini pengukuran di pengukuran analit yang diinginkan itu apakah ada atau tidak sifat yang ingin dianalisis gitu. Jadi apa saja yang mau diidentifikasinya, itu seperti itu ya. Kemudian ada perhitungan dan interpretasi data. Biasanya ini menggunakan statistik ya. Untuk mengidentifikasi atau perhitungan biasanya ada menggunakan statistik, apakah menghitung mean atau rata-rata dan seterusnya. Itu nanti ada di statistik ya. Seperti itu. Ya. Kemudian ada teknik analisis. Tadi prosedur analisis, sekarang teknik analisis. Apa itu teknik analisis? Pengukuran dan evaluasi hasil pengukuran dengan prinsip dasar sifat fisika kimia obat bisa dideteksi, bisa diukur secara kuantitatif pada kondisi yang dikontrol gitu ya. Nah ini, jadi di teknik analisis ini ada beberapa proses kimia yang bisa digunakan untuk memberikan informasi analisis. Proses ini berkaitan dengan sejumlah sifat atom dan molekul serta fenomena-fenomena yang mampu menjadikan elemen-elemen atau senyawa tersebut bisa dideteksi gitu. Nah, jadi gini, contoh pada saat kita mau menganalisis nih, kira-kira teknik apa? Contoh di sini kita ambil teknik gravimetri. Berarti kalau misalnya dengan teknik gravimetri, berarti kita mengukur apa? Kita mengukur berat senyawa murni. Kemudian penggunaannya nanti ada analisis kuantitatif komponen 2 mayor dan minor. Jadi di teknik
analisis ini ya kita menentukan dulu kita mau melakukan apa. Mau pengukuran volume, mau pengukuran panjang gelombang, ataukah mau memahami pemisahan atau kita mau melakukan pemisahan berdasarkan sifat fisika kimia gitu ya. Jadi ini bisa ditentukan untuk teknik analisis. Banyak sekali ya teknik-teknik analisisnya. Ada gravimetri, tetrimetri, spektrofotometri molekul dan atom, elektrokimia, atau misalnya ya, spektronya nanti jenis apa yang digunakan? Apakah AS atau AS itu serapan atom, apakah UV-Vis, inframerah, ataukah spektrofotometri massa gitu. Jadi tergantung dari kebutuhannya. Atau misalnya kita mau melakukan pemisahan ya dengan cara kromatografi. Kromatografi apa yang dipakai? KLT, KCKT, KG, atau elektroforesis seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada metode analisis ya. Apa itu metode analisis? Metode analisis itu adalah penetapan kadar senyawa tertentu dan evaluasi hasil pengukuran. Di sini dikatakan serangkaian langkah yang harus diikuti untuk tujuan analisis kuantitatif, kualitatif, dan informasi struktur dengan menggunakan teknik tertentu. Ini biasanya ada di jurnal ilmiah literatur. Contoh, jadi metode itu misalnya gini, metode misalnya di sana sudah ada metode analisis itu lebih ke cara kerja. Nah, itu ya cara kerja. Misalnya penggunaan spektrofotometri atau misalnya metode pemeriksaan misalnya metode untuk menganalisis kadar gula atau identifikasi senyawa karbohidrat dengan metode Fehling gitu. Nah, metode Fehling itu kan sudah dibekukan. Misalnya kita menganalisis karbohidrat dengan atau glukosa dengan metode Fehling atau Benedict. Nah, dengan Benedict itu kan sudah dibekukan. Artinya apa? Kita biasanya di literatur itu sudah ada, oh metode Fehling itu berarti senyawa Fehling. Senyawa Fehling itu apa? Jadi metode itu suatu cara kerja yang sudah dibakukan gitu ya, biasanya ada di literatur, buku teks gitu. Misalnya penggunaan regen-regen dalam metode analisis itu sudah ditentukan untuk misalnya mengetahui benar apa tidak misalnya obat itu mengandung gugus fenol, maka untuk mengidentifikasinya ditambahkan regen apa gitu ya, regen tertentu gitu, itu udah ada bakuannya ya. Jadi metode analisis ini tidak boleh sembarang, jadi memang harus sesuai acuan atau peneliti yang sudah melakukan. Jadi ada bakunya gitu ya, jurnal apa itu dari jurnal atau literatur ilmiah atau dari buku teks seperti itu. Oke. Penentuan metode analisis yang tepat ya. Ini untuk penentuan metode analisis yang tepat ini balik lagi ke sifat fisika kimia obat, zat aktif atau analitnya. Karena metode ini tergantung dari apa yang akan kita periksa seperti itu. Ini contohnya kadar asetosa dalam tablet dengan spektro UV. Nah, ini nanti mengukur kadar asetosa dalam tablet sediaan obat itu dengan menggunakan spektro UV dengan parut asam. Seperti itu disebut dengan penentuan kadar. Jadi tergantung dari karakteristik si obatnya. Tuh. Ya. Nah, nanti penentuan atau teknik dan metodenya tergantung dan jenis sampelnya, tujuannya untuk apa dan jenis sampelnya. Ya, seperti itu. Apakah nanti tekniknya dengan gravimetrika, volumetrika, seperti itu kalau misalnya sampelnya yang di sampel atau yang senyawa X yang mau diketahuinya itu berupa dalam jumlah banyak. Gitu. Ya. Nah, ini tadi metode analisis ya. Metode analisis itu ada dua, ada modern dan konvensional. Kalau modern itu masih menggunakan gravimetri atau volumetri. Sedangkan yang
yang klasik itu ya, klasik itu konvensional, yang modern itu sudah menggunakan alat-alat canggih seperti kromatografi, spektro, itu udah canggih. Ya. Bagaimana eh, pemilihan metode itu harus memperhatikan faktor berikut. Tujuan analisis. Kenapa? Untuk mengetahui biaya yang kita keluarkan ya, atau otomatis ya harus seefisien mungkin, tapi memang menghasilkan hasil yang cukup baik gitu. Kemudian memperhatikan level analit juga yang di level analit yang diharapkan, jenis sampel atau macam sampel, ya bagaimana pra analit atau pra perlakuannya, apakah perlu diubah dulu kelarutan atau dalam bentuk serbuk juga seperti itu. Berapa jumlah sampel yang akan dianalisis, kemudian bagaimana ketepatan ketelitian yang diinginkan dalam analisis kuantitatif, bagaimana penggunaan bahan, pelarutnya, gitu ya. Itu harus juga memang diperhatikan. Oke. Kriteria metode analisis yang baik ya. Metode itu harus peka atau harus sensitif ya. Kemudian harus praktis, artinya memang bahwa metode tersebut menghasilkan analisis yang sama ya, seperti itu. Kemudian kriterianya ada teliti, selektif, kasar, praktis ya, seperti itu. Oke, analisis kuantitatif dan skala operasinya. Sampel itu ada pengelompokan dalam jumlah skalanya. Ada sampel makro, semi mikro ataupun sampel mikro, submikro gitu ya. Oke, itu paling untuk pertemuan pertama ini itu mengenai pengantar dulu untuk kimia farmasi dari mulai apa pengantar sampai ke metode analisisnya atau karakteristik dari metode analisis yang akan digunakan gitu ya. Oke, untuk pertemuan pertama ini dicukupkan dulu. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan, boleh nanti di chat via grup atau chat via WA saja. Untuk pertemuan pertama dicukupkan dulu. Nanti akan lanjut ke pertemuan kedua mengenai penyiapan sampel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.